Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal PAS atau ulangan kenaikan kelas untuk kelas 4 semester 2 dengan materi pembelajaran IPA. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu IPA KD 3.2. Nomor 1. Seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya dinamakan A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Metamorfosis, D. Siklus hidup atau daur hidup. Tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya dinamakan dengan D. Siklus hidup atau daur hidup. Jika pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh, sedangkan yang B. Perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks. Yang C. Metamorfosis yaitu suatu proses perkembangan pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan. Kita lanjut ke nomor 2. Urutan yang benar dalam tahapan metamorfosis sempurna adalah A. Telur, larva, pupa, dewasa, B. Telur, larva, dewasa, pupa, C. Telur, dewasa, pupa, larva, D. Dewasa, larva, pupa. Urutan yang benar dalam tahapan metamorfosis sempurna yaitu A. Telur, larva, pupa, kemudian menjadi hewan dewasa. Kita lanjut ke nomor 3. Tahap daur hidup yang ditunjukkan nomor 3 adalah A. Belalang dewasa siap bertelur, B. Telur belalang, C. Nimfa tak bersayap, D. Nimfa bersayap. Pada gambar ini, nomor 3 ini dinamakan dengan C. Nimfa tak bersayap. Kita lanjut ke nomor 4. Tahap metamorfosis pada kupu-kupu yang merugikan petani adalah A. Telur, B. Pupa, C. Larva, D. Imago. Tahap metamorfosis pada kupu-kupu yang merugikan petani yaitu C. Larva. Larva itu sering juga dinamakan dengan ulat. Jika pupa dinamakan dengan kepompong. Yang imago itu hewan dewasa yang sudah siap bertelur. Kita lanjut ke nomor 5. Nih, perhatikan ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Urutan tahapan metamorfosis nyamuk yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 3, 4, 2, 1, C. 4, 2, 3, 1, D. 2, 4, 1, 3. Jawabannya adalah D. 2, 4, 1, 3. Tuh, dimulai dari fase telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan menjadi fase dewasa. Kita lanjut ke nomor 6. Tahapan daur hidup kecoa adalah A. Kecoa, nimfa, telur, B. Telur, kecoa, nimfa, C. Nimfa, telur, kecoa, D. Telur, nimfa, kecoa. Tahapan daur hidup kecoa yaitu D. Telur, nimfa, dan kecoa. Nomor 7. Hewan muda yang memiliki bentuk sama dengan hewan dewasa terdapat pada A. Kupu-kupu, B. Nyamuk, C. Katak, D. Ayam.
Hewan muda yang memiliki bentuk sama dengan hewan dewasa terdapat pada hewan D. Ayam. Kita lanjut ke nomor 8. Metamorfosis sempurna terjadi pada hewan A. Nyamuk, B. Kecoa, C. Kucing, D. Belalang. Metamorfosis sempurna itu terjadi pada hewan A. Nyamuk. Jadi kucing, kecoa, belalang itu merupakan hewan yang tidak memiliki metamorfosis sempurna. Kita lanjut ke nomor 9. Dalam rantai makanan, hewan bermanfaat sebagai A. Menjaga keseimbangan ekosistem, B. Penghasil makanan, C. Sumber energi, D. Menguraikan sisa makanan. Dalam rantai makanan, hewan bermanfaat sebagai A. Menjaga keseimbangan ekosistem. Nomor 10. Sumber daya alam jika digunakan secara berlebihan akan menjadi A. Banyak, B. Punah, C. Melimpah, D. Lestari. Sumber daya alam jika digunakan secara berlebihan akan menjadi B. Punah. Nomor 11. Yang tidak termasuk manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup adalah A. Pelindung tanah yang miring, B. Penyerap karbon dioksida, C. Sebagai bahan makanan, D. Menjadikan tanah tandus. Jawabannya adalah D. Menjadikan tanah tandus. Jadi untuk jawaban A, B, dan C ini merupakan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Kita masuk ke materi IPA KD 3.3. Nomor 1. Gaya adalah A. Tarikan atau dorongan, B. Usaha dan tarikan, C. Tarikan dan kegiatan, D. Usaha dan dorongan. Pengertian dari gaya secara singkat yaitu A. Tarikan atau dorongan. Nomor 2. Pada saat kita menendang bola, terjadi gaya berbentuk A. Pegas, B. Tarikan, C. Dorongan, D. Tolakan. Saat menendang bola terjadi gaya berbentuk C. Dorongan. Nomor 3. Kompas memanfaatkan gaya A. Pegas, B. Listrik, C. Magnet, D. Otot. Kompas itu memanfaatkan gaya C. Magnet. Nomor 4. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas selalu menunjukkan arah A. Utara, B. Selatan, C. Barat, D. Timur. Jika sebuah kompas diletakkan mendatar, ujung jarum yang biasanya berwarna merah itu menuju ke arah A. Utara. Kita lanjut ke nomor 5. Budi memeras kertas sampai berbentuk bulat. Budi menggunakan gaya A. Pegas, B. Otot, C. Listrik, D. Gravitasi. Jawabannya adalah B. Otot, karena memeras kertas itu memerlukan otot tangan. Kita lanjut ke nomor 6. Contoh peristiwa yang tidak menunjukkan gaya gravitasi bumi adalah A. Mangga jatuh dari pohon, B. Melempar bola ke atas jatuh ke bawah, C. Mengangkat barang belanjaan, D. Kita menapak di bumi. Yang tidak menunjukkan gaya gravitasi yaitu C. Mengangkat barang belanjaan. Jadi untuk jawaban A, B, dan D ini merupakan gaya gravitasi.
Kita lanjut ke nomor 7. Magnet dengan kutub yang sama jika didekatkan akan A. Tolak menolak, B. Tarik menarik, C. Diam saja, D. Mendekat. Jika ada dua buah magnet dengan kutub yang sama, maka akan menghasilkan A. Tolak menolak. Kita lanjut ke nomor 8. Yang bukan manfaat energi listrik untuk kehidupan sehari-hari adalah A. Memanaskan setrika, B. Menyalakan TV, C. Menyalakan lampu, D. Menarik benda yang terbuat dari besi. Yang bukan manfaat energi listrik untuk kehidupan sehari-hari yaitu D. Menarik benda yang terbuat dari besi. Kita lanjut ke nomor 9. Andi berusaha mendorong meja. Peristiwa yang dilakukan Andi memanfaatkan gaya A. Pegas, B. Otot, C. Magnet, D. Gravitasi. Saat mendorong meja itu Andi memanfaatkan gaya B. Otot. Nomor 10. Saat mobil bergerak lalu direm, gerakan mobil menjadi melambat kemudian berhenti. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa gaya menyebabkan benda A. Diam menjadi bergerak, B. Berubah bentuk, C. Bergerak menjadi diam, D. Bergerak berubah arah. Jawabannya adalah C. Bergerak menjadi diam. Nomor 11. Radio merupakan alat listrik yang merubah energi listrik menjadi energi A. Gerak, B. Panas, C. Bunyi, D. Cahaya. Radio itu merubah energi listrik menjadi energi C. Bunyi. Nomor 12. Suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap dan sifatnya sementara disebut A. Arus listrik, B. Listrik statis, C. Listrik dinamis, D. Elektron listrik. Jawabannya adalah B. Listrik statis. Jika A. Arus listrik itu muatan listrik yang mengalir, sedangkan listrik dinamis itu listrik yang bisa bergerak atau kebalikan dari listrik statis. Yang elektron listrik itu sama dengan arus listrik. Kita lanjut masuk materi IPA KD 3.4. Nomor 1. Aktivitas yang bukan gaya berupa dorongan adalah A. Membuka jendela, B. Mendorong mobil mogok, C. Menaikkan bendera saat upacara, D. Menendang bola. Aktivitas yang bukan gaya berupa dorongan yaitu C. Menaikkan bendera saat upacara. Jadi, membuka jendela, mendorong mobil mogok, dan menendang bola itu merupakan gaya berupa dorongan. Nomor 2. Semakin kasar alas permukaan benda, maka gaya yang dibutuhkan A. Semakin kecil, B. Semakin besar, C. Berubah, D. Ringan. Jawabannya adalah B. Semakin besar. Nomor 3. Ketika kita menarik atau mendorong benda, berarti kita titik-titik pada benda tersebut. A. Mendapatkan gaya, B. Menemukan gaya, C. Memberi gaya, D. Menerima gaya. Saat kita menarik atau mendorong benda, berarti kita
C. Memberi gaya pada benda tersebut. Nomor 4. Membelokkan arah sepeda merupakan pengaruh gaya terhadap A. Bentuk benda, B. Benda diam menjadi bergerak, C. Benda bergerak menjadi diam, D. Arah gerak benda. Jawabannya adalah D. Arah gerak benda. Kita lanjut ke nomor 5. Gerakan kita saat mengayuh sepeda merupakan contoh gaya A. Pegas, B. Otot, C. Listrik, D. Gravitasi. Saat kita mengayuh sepeda merupakan contoh gaya B. Otot. Nomor 6. Pintu bergerak membuka dan menutup karena terkena gaya berupa A. Tarikan dan dorongan, B. Sentuhan dan dorongan, C. Tarikan dan sentuhan, D. Semua benar. Jawabannya adalah A. Tarikan dan dorongan. Nomor 7. Jauh dan dekat tendangan bola yang kita lakukan dipengaruhi oleh A. Kekuatan tenaga saat menendang, B. Keadaan lapangan saat bermain, C. Cuaca saat menendang, D. Kesehatan orang yang menendang. Jawabannya adalah A. Kekuatan tenaga saat kita menendang. Nomor 8. Perhatikan, ada orang main ayunan. Kegiatan pada gambar di samping, dorongan yang diberikan kepada ayunan menjadikan A. Ayunan bergerak melambat, B. Ayunan bergerak semakin dekat, C. Ayunan bergerak semakin menjauh, D. Ayunan akan berhenti. Jawabannya adalah C. Ayunan bergerak semakin menjauh karena kita dorong ayunan tersebut. Kita lanjut masuk materi IPA KD 3.5. Nomor 1. Energi yang dimiliki oleh suatu benda yang dipengaruhi oleh gerakan aktif dari benda yang bersangkutan disebut A. Energi kimia, B. Energi kinetik, C. Energi listrik, D. Energi potensial. Jawabannya adalah B. Energi kinetik. Nomor 2. Sumber energi terbesar di bumi adalah A. Minyak bumi, B. Batu bara, C. Matahari, D. Air. Sumber energi terbesar yang terdapat di bumi yaitu C. Matahari. Nomor 3. Sisa tumbuhan mati dan tertimbun selama bertahun-tahun menghasilkan sumber energi A. Minyak bumi, B. Batu bara, C. Emas, D. Perak. Sisa tumbuhan mati dan tertimbun selama bertahun-tahun itu akan menghasilkan sumber energi B. Batu bara. Nomor 4. Sumber energi yang tidak dipengaruhi merupakan A. Menjadi sumber energi utama bumi, B. Sumber energi yang bisa ditemukan dengan mudah, C. Sumber energi yang jumlahnya tidak terbatas, D. Sumber energi yang jumlahnya sangat terbatas. Sumber energi yang tidak dapat dipengaruhi yaitu D. Sumber energi yang jumlahnya sangat terbatas. Kita lanjut ke nomor 5. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang A. Dapat diperbarui, B. Tidak dapat diperbarui, C. Tidak terdapat dalam, D. Sulit didapatkan.
Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang A. Dapat diperbarui. Nomor 6. Berikut ini contoh sumber energi alternatif adalah A. Minyak bumi, batu bara, air, dan angin. B. Matahari, angin, air, dan emas. C. Matahari, angin, panas bumi, gelombang laut. D. Minyak bumi, batu bara, emas, dan perak. Contoh sumber energi alternatif yaitu C. Matahari, angin, panas bumi, gelombang air, laut. Kita lanjut ke nomor 7. Energi yang tidak akan habis di sekitar kita adalah energi A. Minyak bumi, B. Alternatif, C. Minyak tanah, D. Batu bara. Jawabannya adalah B. Alternatif. Nomor 8. Salah satu upaya menjaga kelestarian sumber daya alam adalah A. Melakukan penanaman hutan yang gundul. B. Melakukan pembakaran hutan untuk lahan pertanian. C. Penebangan pohon untuk lahan pertanian. D. Menerapkan sistem tebang semua pohon. Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang dapat dilakukan yaitu A. Dengan melakukan penanaman hutan yang gundul. Kita lanjut ke nomor 9. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah A. Matahari, angin, dan air. B. Minyak bumi, batu bara, uranium. C. Gas alam, batu bara, dan biosolar. D. Minyak bumi, biogas, dan gas alam. Jawabannya adalah A. Matahari, angin, dan air. Kita lanjut masuk ke nomor 10. Contoh pemanfaatan sumber energi dan perubahan energi yang digunakan pada kompor gas tukang bakso adalah A. Gas menjadi panas. B. Listrik menjadi panas. C. Panas menjadi gas. D. Panas menjadi listrik. Jawabannya adalah A. Gas menjadi panas. Nomor 11. Gerakan air terjun yang mengalir merupakan contoh bentuk perubahan energi. A. Gerak menjadi listrik. B. Gerak menjadi panas. C. Panas menjadi gerak. D. Panas menjadi listrik. Jawabannya adalah A. Gerak menjadi listrik. Nomor 12. Sumber energi alternatif memiliki banyak kelebihan, tetapi juga mempunyai bahaya bagi lingkungan seperti A. Tenaga air, B. Tenaga angin, C. Tenaga nuklir, D. Tenaga panas bumi. Bahaya bagi sumber energi alternatif contohnya yaitu C. Tenaga nuklir. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga nanti saat mengikuti ulangan kenaikan kelas dapat mengerjakan dengan mudah dan mendapatkan nilai yang bagus. Amin.